Desain sirkuit Formula E Ancol diklaim belum pernah ada di dunia. Organizing Committee Jakarta E-Prix 2022 mengklaim bahwa desain sirkuit Formula E Ancol baru pertama kali digunakan. Dengan kata lain, desainnya tidak akan sama dengan lintasan di negara-negara lain. Hal itu dibenarkan langsung oleh Vice President Infrastruktur and General Affairs OC Jakarta E-Prix 2022, Irawan Sucahyono. Teman-teman, berarti ini menarik sekali ya. Ini adalah desain yang belum pernah digunakan sebelumnya bahkan ya, belum. Ya, kembali ini desain kan bukan hanya otomatis, tapi adalah basic dari kendaraan yang telah didesain. Nah, disinilah kehandalan sirkuit Formula E yang di Ancol ini, karena bebas dibikin, beda dengan sirkuit yang lain, dengan sedikit energi yang lebih dari musuhnya, tetapi bentuk sirkuit memungkinkan dia akan ada overtaking. Maka event ini akan menarik sekali di Ancol ya. ini. Mungkin akan menjadi awal dari bentuk-bentuk sirkuit Formula E yang lain. Berarti sebelumnya di negara-negara sebelumnya desain seperti ini belum sulit jelas, karena mereka ada geometri jalan yang dia pakai, tidak memungkinkan dia membuat dimensi yang lebih besar pada saat mau masuk tikungan. Kenapa kita memilihnya pada Formula E? Karena ini adalah menggunakan listrik. Ini masa depan mobilitas penduduk. Mobilitas orang itu akan menggunakan tenaga listrik. Dan bila sekarang muncul, kesadaran itu muncul, lalu kita juga berharap nantinya industri listrik, kendaraan listrik itu tumbuh. Indonesia salah satu produsen untuk bahan baku baterai lithium. Jadi ini adalah sebuah turnamen yang berorientasi pada masa depan. Ini bedanya. Ini adalah zero emission. Ini adalah future dari motorsport. Jadi mungkin ya nanti dunia balap ini akan berubah semua menjadi seperti ini. Nah, hari ini Indonesia memang sangat beruntung. Future ini datang pada hari ini di Indonesia. Dan datang awal-awal ya Pak ya. Ada dua unsur. Satu adalah manfaat tangible yang bisa dihitung. Yang kedua adalah manfaat intangible yang tidak bisa dihitung secara rupiah. Nah, yang tangible dulu. Yang bisa dihitung secara rupiah, itulah yang kemudian kita lihat di dalam feasibility studies tentang menggerakkan perekonomian, tentang bagaimana ini berdampak kepada ekonomi kecil, mikro di Jakarta, pada pariwisata, itu semua bisa dihitung. Lalu ada yang tidak bisa dilihat, reputasi. Bagaimana Jakarta ada di dalam peta internasional, orbit kota-kota, reputasi dunia. Dan ini reputable cities itu jumlahnya nggak banyak yang bisa menjadi tuan rumah seperti ini. Jadi ini tentang Jakarta, ini tentang Indonesia. Dan ini bagaimana kita bisa menaikkan posisi kita di dalam kancah global. Kita lihat berbicara untung rugi dari pelaksanaan Formula E ini, yang tidak bisa dihitung nilainya adalah kepercayaan dari dunia luar bahwa Indonesia, khususnya Jakarta ini benar-benar aman, daerah yang benar-benar bisa untuk dilakukan investasi ke depan. Ini kalau kita berbicara untung rugi. Kemudian yang harus dipahami bahwa multiplier effect dari kegiatan ini itu sangat luar biasa. Apa misalnya? Kita bisa lihat dengan datangnya kurang lebih 1.800 orang yang akan datang dari luar Indonesia, kemudian bermalam di hotel. Saya katakan multiplier. Di sini mereka dikenakan pajak, kemudian menghidupkan ekonomi yang lain juga terus bergerak, termasuk souvenir dan sebagainya. Kalau kita berbicara apple to apple sebagai perbandingan bahwa ini berbicara untung rugi, tentunya saya bilang yang tidak bisa dinilai besarnya dengan uang, bagaimana kepercayaan dunia luar bahwa Jakarta ini memang layak, memang pantas, aman. Seperti itu. Itu adalah keuntungan yang tidak bisa dinilai dengan uang, Pak Gembong. Tetapi kami melihat bahwa event untuk Formula E ini ya sesungguhnya bermanfaat juga untuk warga Jakarta. Hitung-hitungannya gimana sih Pak Yani? Hitung-hitungannya kenapa? Sebab pada saat kegiatan ini dilaksanakan,
maka insya Allah nanti akan banyak kedatangan para wisatawan ya, Lebih dekat dengan Mike, Pak. asing itu ke negeri kita. Nah, di sisi lain nanti juga ada pertumbuhan ekonomi, pergerakan ekonomi di DKI Jakarta. Nah, bahkan ada ungkapan ya, misalnya dari Bank Indonesia bahwa apabila ini dilaksanakan, pergerakan ekonomi akan terjadi pada saat itu. Bagi kami di Jakarta, ini harus dipandang sebagai peluang untuk semakin mempercepat pembangunan di Jakarta sebagai salah satu kota global dunia yang setara dengan kota-kota global lainnya. Jakarta adalah megapolitan terbesar di belahan selatan bumi. Kami di Jakarta menyambut ini sebagai sebuah kesempatan untuk kita mempercepat untuk Jakarta menjadi salah satu pusat kota global dunia. Dan kota global itu bukan saja aspek ekonominya, tapi juga aspek budaya, aspek sosial, aspek pendidikan, yang itu semua harus dikembangkan.